Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ali Syifa Ramadhani dari kelas 11 Agama 1. Di video kali ini aku bakal bawain materi tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ajak teman-teman bayangin dulu nih, kita hidup di masa dimana umat Islam lagi tertinggal banget, dijajah, gak semangat belajar, banyak yang cuma ikut-ikutan budaya luar, bahkan sampai lupa sama ajaran agama sendiri. Nah, di masa kayak gitu, muncullah tokoh-tokoh hebat yang gak tinggal diam. Mereka bergerak, mereka ngajak umat Islam buat bangkit, belajar, berpikir kritis, dan kembali ke ajaran Islam yang murni, tapi tetap bisa relevan dengan zaman modern. Jadi, siapa mereka? Yuk kita kenalan satu-satu. Nah, aku bakal bahas tokoh dari luar negeri dulu ya. Yang pertama, Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir tahun 1838 dan wafat tahun 1897 di Afghanistan. Beliau ini ibaratnya pionir alias pelopor dari gerakan pembaruan Islam. Waktu itu negara-negara Islam dijajah bangsa Eropa. Beliau sadar kalau umat Islam terus-terusan terbelakang, ya bakal makin tertindas. Jamaluddin keliling ke banyak negara kayak Mesir, Turki, India, bahkan ke Eropa buat menyebarkan ide pan-islamisme. Artinya umat Islam harus bersatu. Bukan cuma mikirin negara masing-masing, tapi saling bantu dan kerjasama. Beliau percaya Islam itu agama yang cinta ilmu, dan umat Islam harus pintar secara spiritual dan intelektual. Beliau ngajarin kita buat gak minder sama bangsa barat. Justru kita harus punya identitas Islam yang kuat. Nah, lanjut yang kedua, Muhammad Abduh. Beliau lahir tahun 1849 dan wafat tahun 1905 di Mesir. Beliau ini muridnya Jamaluddin, tapi pendekatannya berbeda. Kalau gurunya lebih ke arah politik, kalau Muhammad Abduh itu lebih ke arah pendidikan dan pembaruan pemikiran. Beliau ini jadi mufti besar di Mesir dan ngerombak sistem pendidikan supaya Islam bisa dipelajari secara logis dan rasional. Menurut beliau, Islam itu sangat fleksibel, bisa cocok sama zaman kapanpun asal kita bisa paham esensinya. Beliau ini juga ngajarin bahwa umat Islam harus berpikir kritis. Jangan cuma ikut-ikutan tradisi tanpa tahu asal-usulnya. Yang ketiga, Rashid Ridho. Beliau lahir tahun 1865 dan wafat tahun 1935 di Lebanon. Beliau ini sahabat dan penerus pemikiran Muhammad Abduh. Salah satu karya terkenalnya adalah majalah Al-Manar yang isinya nyebarin pemikiran pembaruan Islam. Rashid Ridho juga ngajak umat Islam supaya balik ke ajaran Quran dan hadis, ninggalin hal-hal yang gak sesuai sama ajaran asli. Beliau juga ngingetin kita bahwa Islam itu harus dimengerti dengan akal sehat, bukan cuma hafalan doang. Dan yang penting, beliau percaya kalau umat Islam bisa bangkit kalau mau terbuka, rajin belajar, dan mau berubah. Yang keempat ada Ibnu Taimiyah. Beliau lahir tahun 1263 dan wafat tahun 1328 di Suriah. Ibnu Taimiyah ini bisa dibilang pembaharu Islam di masa klasik. Beliau sangat tegas dalam hal akidah dan tauhid. Kalau ada sesuatu yang menurut beliau nyimpang dari ajaran Rasulullah, beliau berani ngomong dan nulis. Beliau juga bilang bahwa Islam itu cukup dengan Quran dan hadis, dan kita nggak boleh nambah-nambahin ajaran agama seenaknya. Pemikirannya banyak dijadiin rujukan sampai sekarang. Yang kelima ada Syir Said Ahmad Khan. Beliau lahir tahun 1817 dan wafat tahun 1898 di India. Beliau ini keren banget karena sadar bahwa umat Islam di India itu tertinggal dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Makanya beliau itu bikin Universitas Aligarh, tempat umat Islam bisa belajar sains, teknologi, matematika, tapi juga tetap belajar agama. Beliau percaya Islam itu bisa sejalan sama ilmu pengetahuan, gak harus bertentangan.
Kalau kita bisa seimbang, maka umat Islam bisa maju dan dihargai oleh bangsa lain. Nah, itu tadi tokoh-tokoh pembaharu Islam dari luar negeri. Sekarang aku bakal lanjut ke tokoh-tokoh pembaharu Islam dari dalam negeri. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan wafat tanggal 23 Februari tahun 1923 di Yogyakarta. Beliau pendiri Muhammadiyah, organisasi Islam besar di dunia. Beliau itu ngeliat bahwa umat Islam di Indonesia saat itu banyak yang rajin ibadah, tapi kurang pendidikan dan kebersihan. Ahmad Dahlan ngajak umat Islam buat hidup bersih, teratur, dan cinta ilmu. Beliau bikin sekolah yang gabungin pelajaran umum dan agama. Beliau juga ngajarin Islam itu bukan cuma soal sholat dan puasa, tapi juga kerja keras, tolong-menolong, dan cinta sesama. Lanjut yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir tanggal 10 April tahun 1875 dan wafat tanggal 25 Juli 1947 di Jombang. Beliau ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Kalau Ahmad Dahlan reformis, Hasyim Asy'ari lebih ke pelestari tradisi. Tapi beliau juga tegas dalam menjaga akidah. Beliau ngajarin pentingnya ilmu, adab ke guru, dan hormat kepada orang tua. Yang paling keren, beliau bikin resolusi jihad yang jadi pemicu perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Beliau ini contoh ulama yang bukan cuma ngajarin agama, tapi juga membela bangsa. Yang ketiga ada Buya Hamka. Beliau lahir tanggal 17 Februari 1908 dan wafat 24 Juli 1981 di Sumatera Barat. Nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka itu adalah ulama yang punya gaya dakwah yang sejuk dan penuh makna. Beliau juga penulis hebat. Salah satu novel terkenalnya adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tapi beliau juga bikin tafsir Al-Quran yang luar biasa, yaitu tafsir Al-Azhar. Buya Hamka ngajarin bahwa jadi muslim itu harus cinta damai, terbuka, dan sabar. Beliau juga contoh ulama yang cerdas dan bisa berdakwah dengan seni dan sastra. Yang keempat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau lahir tanggal 2 Maret tahun 1952 dan wafat tanggal 5 Juli 2011 di Jakarta. Beliau ini dikenal sebagai dai sejuta umat karena ceramahnya enak didengar. Lucu, tapi maknanya dalam loh. Beliau tuh punya cara ceramah yang ringan, tapi bikin orang mikir. Gaya bicaranya luas dan pakai bahasa yang gampang dimengerti. Beliau itu ngajarin bahwa Islam itu nggak perlu disampaikan dengan marah-marah, tapi dengan kasih sayang dan pendekatan hati. Nah, yang terakhir itu Nurcholish Madjid atau bisa disebut dengan Cak Nur. Beliau ini lahir tanggal 17 Maret tahun 1939 di Jombang dan wafat tanggal 29 Agustus tahun 2005 di Jakarta. Nurcholish Madjid ini atau biasa dipanggil Cak Nur adalah tokoh pembaharu Islam di Indonesia. Cak itu panggilan khas Jawa Timur dan Nur itu dari nama beliau. Jadi Cak Nur itu adalah sebutan akrabnya. Cak Nur itu dikenal sebagai pemikir Islam yang ngajak umat buat lebih terbuka dan rasional dan beragama. Salah satu kalimat terkenalnya yaitu Islam yes, partai Islam no. Artinya beliau itu dukung Islam tapi nggak setuju kalau agama dijadikan alat politik. Beliau juga ngajarin pentingnya toleransi, hidup damai bareng orang yang berbeda agama dan nggak gampang menghakimi. Selain itu, Cak Nur aktif di pendidikan dan jadi rektor Universitas Paramadina. Beliau juga banyak nulis dan sering ikut diskusi keislaman yang ngajak anak muda buat jadi muslim cerdas dan berpikiran luas. Nah, dari semua tokoh pembaharu Islam yang tadi udah aku jelasin, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita bisa lihat nih bahwa Islam itu bukan agama yang kaku atau tertutup, tapi justru penuh semangat, perubahan, ilmu, dan kebaikan. Para tokoh tadi berani berpikir beda. Mereka berjuang supaya ajaran Islam bisa terus relevan dengan zaman, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Kita sebagai generasi muda juga punya peran penting.
Bukan cuma jadi penonton, tapi jadi penerus perjuangan mereka. Belajar lebih dalam tentang Islam, berpikir terbuka, gak gampang ngejudge, dan bisa berdialog sama siapapun. Karena di era sekarang, Islam gak cuma butuh orang yang rajin ibadah, tapi juga yang cerdas, ramah, dan bisa bawa kedamaian buat sekelilingnya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bikin kita lebih semangat belajar, lebih bijak dalam beragama, dan tetap rendah hati dalam menjalani hidup. Terima kasih udah dengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.